Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asraf anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bislami din Abi Hamadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bisolli sodri wa yasli amri wal hurita min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita rutin yang akan kita laksanakan melanjuti kegiatan tausiah di hari Minggu. Dan pertama-tama terima kasih atas kehadirannya yang sudah meringankan ya untuk datang pagi-pagi ke Masjid Westol meramaikan. Tadi kita sudah mulai dengan sholat subuh bersama, dan setelah sholat subuh tadi alhamdulillah bersama Pak Ustadz Taufik kita sudah melaksanakan kajian Al-Quran ya, tahsin, yang insya Allah akan terus kita laksanakan setiap pagi. Jadi yang ingin bergabung insya Allah setiap pagi kita melakukan kajian Al-Quran untuk membahas bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Alhamdulillah banyak hal yang saya sendiri bisa rasakan gitu ya, betapa kita banyak sekali mendapatkan ilmu baru nih dari Pak Taufik yang memang membaca Al-Qurannya sangat baik dan benar gitu ya. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan ada tausiah, melanjutkan kajian-kajian mengenai Al-Quran. Dan hari ini alhamdulillah kita akan akan mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz Ridwan Afan yang akan membawakan tema tausiah subuh. Temanya belum ada, Pak. Petunjuk hidayah ya, yang akan dibawa oleh Pak Ustadz Ridwan. Dan insya Allah akan kita laksanakan selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 8.50, dan mungkin nanti juga mungkin ada yang ingin tanya jawab, silakan, karena ini kesempatan buat kita gitu ya untuk bisa menggali ilmu Al-Quran bersama Pak Ustadz Ridwan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Nah, ini juga kesempatan kita untuk bisa mencoba seberapa jauh kita memahami gitu ya tentang apa yang sebenarnya harus kita ketahui. Insya Allah kepada Pak Ustadz Ridwan Afan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan petunjuk dari Allah sehingga kita dipilih Allah untuk ringan langkah datang ke rumah Allah yang mulia ini. Bukan karena kuatnya kita bisa datang kemari, bukan karena banyaknya pemahaman kita bisa hadir dan duduk di sini, bukan karena kita tidak ada pekerjaan dan kesibukan sehingga kita duduk di sini, tapi
karena memang kasih sayang Allah lah kepada kita semua sehingga bisa tergerak kita berkumpul di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan ini Allah menerimanya, Allah ridha terhadap semuanya, dan juga dapat memberatkan timbangan kita di hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang sangat mulia, yang berjuang siang dan malam dan berpikir sampai akhir hayatnya itu tentang kita. Bagaimana keadaan kita, umatku nantinya? Apakah mereka nanti menutup matanya menghadap Allah membawa iman? Apa tidak? Apakah mereka nanti di hari kiamat nanti bisa selamat dari azab Allah, dapat nikmat atau azab? Dipikirkan sampai Nabi itu belum tenang hati beliau sebelum jelas jawaban dari Allah bagaimana umat-umatku nantinya. Nabi pikirkan itu, kita ini semuanya. Ya. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang gemar bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini kita coba sedikit sharing tentang masalah yang tadi disampaikan Pak Barman tentang masalah petunjuk ataupun hudan, hidayah. Salam Pak Takmir. Izin saya duduk di depan. Dulu saya baru-baru datang Bapak Ibu yang mulia, pernah ke Masjid Westol 1 jam tersesat. Di musim dingin, gak terasa ke tangan. Naik sepeda, padahal dekat. Sekarang saya pikir, kok bisa dulu saya bisa tersesat? Padahal jalannya di sini peta-peta. Udah saya lihat Google Map, naik sepeda, masukin lagi di dalam kantong. Rupanya, saya masukkan HP di kantong, saya belok ke sana, arah Pos Tubawi. Putar, loh ini kok udah semakin jauh. Tadi 14 menit, ini 2:24. Ini bukan nih. Belok lagi, rupanya udah sampai ke jalan besar itu. Ke sana, naik sepeda, di gelap, gak ada lampu lagi. Ini udah dekat. Tapi gak bisa nih, putar lagi balik saya. Ini udah tinggal 4 menit, seberang itu padahal. Udah dekat, balik lagi saya. Loh ini semakin jauh, mutar-mutar, saya mutar-mutar. Alhamdulillah akhirnya sampai ke tujuan juga. Setelah 1 jam, padahal cuma waktu 14 menit. Alhamdulillah baru ditanya. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang mulia, itu perlunya petunjuk, hidayah dalam bahasa Quran. Perlunya petunjuk. Tapi sampai ke tujuan setelah tersesat. Sekarang sudah tahu jalannya, petunjuknya sudah tahu, pakai Google Maps gak akan tersesat. Alhamdulillah. Udah tahu masih Westol, belok dari rumah, belok kiri, di depan pulangnya dari rumah Pak Wi. Tersesat lagi, tak pakai Google Map lagi. Karena udah kita jalanin dan kita bicarakan, ini jalannya ini, udah tahu. Bapak Ibu yang mulia, hidup di dunia bukan tujuan. Ini bukan tujuan kita. Allah sayang kepada kita, tinggal kitanya mau ngambil nggak kasih sayang Allah itu atau tidak. Ini di kitanya ini. Kalau kita mau ngambil, serius ambil. Saking sayangnya Allah kepada Fir'aun, 2 orang nabi sekaligus Allah antarkan hidayah kepada dia. Tapi dia nggak mau ambil. Fir'aun tidak mau ambil. 2 orang nabi Allah utus untuk datangkan hidayah. Dia nggak mau ambil.
Dia tetap dengan kesombongannya. Maka salah satu nanti yang menyebabkan kita tuh terhalang dari hidayah karena kesombongan. Padahal Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah larang itu, jangan kamu berjalan di atas bumi kamu ini dengan sombong. Siapa sih kita ini? Sedikit aja Allah congkak, bulu mata yang ringannya bisa lagi tergerak. Apa yang kita sombongkan? Yang di dalam badan saja bisa hilang, apalagi yang di luar badan kita, yang lepas. Maka Allah titipkan kepada kita itu bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita syukuri, kita pergunakan untuk kita bisa menuju kepada tujuan nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian akan sampai ke tujuan. Bagaimana nih? Dunia mudara'ul akhirah. Dunia ini adalah sewaladanya akhirat. Tempat kita bercocok tanam agar kita punya bekal untuk pulang ke kampung yang sebenarnya. Ke kampung akhirat. Ya? Innal hayatud dunya mata'ul ghurur. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang belaka. Diiming-imingkan saja ini indah. Sebenarnya keindahan yang hakiki itu tidak ada. Sirna, hancur. Keindahan yang sebenarnya adalah ketika kita tersenyum, menutup mata karena amal salih kita itu Allah ridha dan terima. Allah nampakkan ini balasan kamu. Makanya ada sahabat Nabi kadang-kadang yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang aneh didengar oleh orang yang sekelilingnya. Kenapa ini sahabat-sahabat nih yang salih, tapi di akhir hayatnya dia ucapkan ini. Nabi SAW mengatakan karena amalan dia itu dibalas oleh Allah dan dinampakkan di matanya. Sehingga terucap seandainya lebih banyak lagi, seandainya lebih bagus lagi, seandainya lebih jauh lagi. Diucapkan. Karena amal kebaikan yang dia lakukan itu dikasih nampak oleh Allah balasannya. Kalau seandainya lebih bagus dari ini saya buat dulu, mungkin balasan yang saya terima yang Allah berikan jauh dari apa yang saya lihat sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan hadis. Maka itu untuk menjadi peta Google Map hidup. Itu bisa kita sampai ke tujuan tidak tersesat seperti saya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya petunjuk di dalam hidup, hidayah. Dan hidayah ini mahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak dan Ibu punya kesibukan tempat lain. Hari-hari libur nih duduk di rumah, tapi Allah gerakkan di sini. Alangkah hebatnya lagi kalau bisa bersama-sama iktikafnya lebih lama. Ini enggak kerja ya, ini saya. Bisa alhamdulillah saya kuatkan. Kenapa perkara dunia kita mati-matian cari padahal setelah dapat kita tinggalkan semuanya. Dan kita Allah berikan akal dan itu tahu. Kita bukan tidak tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi karena kasih sayang, maka berbanyak mohon ampun kepada Allah SWT. Agar Allah pilih kita menjadi orang-orang yang sampai hidayah Allah. Tidak semua orang yang Allah kasih hidayah. Tidak semua orang Bapak dan Ibu yang mulia. Kenapa kita lihat? Makanya dikatakan dalam perkara dunia ini lihatnya ke atas. Maaf, dalam perkara akhirat lihatnya ke atas. Dalam perkara dunia lihatnya ke bawah. Saya naik sepeda, ada orang yang jalan kaki, nggak ada sepeda. Jangan lihat Pak Dadang, saya naik sepeda, kok Pak Dadang naik mobil? Nggak usah. Oh ini PR. Nggak usah kita lihat yang di atas. Perkara, oh saya naik mobil ini Pak Barman naik mobil Lamborghini. Nggak usah dilihat.
Syukuri apa yang ada. Allah Maha tahu apa yang terbaik. Kalau saya kasih ke kamu ini, nanti kamu jadi orang sombong. Saya tahu itu. Allah bilang, makanya saya tidak kasih karena saya sayang sama kamu. Subhanallah. Selamat datang Lutfi. Udah lama nggak ketemu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf ya, saya tidak maksud menggurui Bapak dan Ibu. Saya tidak bermaksud menggarami air di laut. Air di laut itu memang sudah asin. Tapi hanya saya untuk menyampaikan kepada diri saya sendiri dan untuk kita share-share saja ini, sharing-sharing. Seperti tadi saya katakan, karena saya mondar-mandir udah beberapa kali ke Masjid Weston, nggak pakai Google Map, tidak apa-apa lagi. Iya Pak, dengan betul. Nah, pembicaraan tentang akhirat itu juga seperti itu. Sering dibicarakan tentang bagaimana kekalnya negeri akhirat nanti itu. Kita happy-happy terus di dunia. Kita berpikir bahwa dunia inilah yang sebenarnya, padahal tidak. Sementara sekali itu ayat Al-Quran banyak sekali yang mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih kekal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu, senda gurau saja, main-main saja. Enggak terasa sudah meninggal. Apa sih yang kita cari? Allah suruh wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari bekal untuk negeri akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat. Pernahkah kita memperhatikan? Yang paling kita perhatikan, wah bagaimana bekal untuk setelah tahun ini anak saya udah besar, bagaimana nanti kuliah mereka? Yang kita pikirkan tentang masalah perkara-perkara dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya Al-Qasas. Al-Qasas itu jamak daripada kisah. Qasas itu kisah-kisah. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita buat bila baik dan kita tinggalkan bila cerita itu adalah tidak baik. Kesudahan daripada perbuatan tersebut. Untuk kita tinggalkan dan kita ikutin. Cerita para nabi, Al-Anbiya, surat Al-Anbiya. Cerita para nabi. Bagaimana para nabi itu setelah ketika mau meninggal, yang dia tanya kepada anaknya itu, yang dia tanya, wahai anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah ayah tiada lagi nantinya? Setelah dia tahu, setelah nabi itu tahu bahwa anaknya akan menyembah Tuhan yang bapaknya sembah, barulah tenang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia pikirkan bagaimana sekolah anak saya ini nanti. Bukan tidak boleh Bapak Ibu yang mulia. Itu harus dipikirkan juga. Tapi jangan jadi prioritas utama. Yakinlah kepada ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka akan Allah berikan kehidupan dia yang baik. Bapak Ibu bisa datang kemari, bisa kuliah kemari, bukan karena satu-satunya karena Bapak dan Ibu pintar. Saya datang kemari bukan karena saya pintar, bukan. Karena memang sebelum kita lahir itu Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz itu. Kamu nanti tahun ini kamu akan di sini kamu hidup. Itu sudah tertulis. Cuman kita harus berusaha. Oh ini kan sudah ditakdirkan Allah, kita nggak usah bekerja, nggak usah ini, kita pikirkan juga tidak boleh Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya 50 menit, katanya sama Pak Parman tadi 8.50. Oke. Tinggal 43 menit lagi insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perlunya petunjuk banyak sekali. Lebih kurang ada 141 kata hidayah di dalam Al-Quran. Dan 47 hadis yang menceritakan tentang masalah hidayah dari Allah ini. Dan sangat perlu hidayah ini, petunjuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi hudal, menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, di awal-awal itu Allah sudah sampaikan Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi Google Map untuk kamu, biar kamu tidak tersesat. Kalau kita lihat di dalam sirah, bagaimana kerasnya Umar mau membunuh Nabi, tapi bisa lembut hatinya dengan beberapa ayat Al-Quran. Sampai hidayah Allah pilih jadi orang yang pembela Islam, yang berdiri di garda pertama, yang dari dunia sampai di dalam kubur berdekatan dengan Nabi. Bukan di dalam hidup saja beliau itu dekat dengan Nabi, tapi sampai di kuburan beliau itu dekat dengan Nabi SAW. Hanya beberapa ayat Al-Quran bisa lembut datang hidayah Allah, bisa lembut hati beliau dipilih Allah sampai hidayah. Kenapa kita yang setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran belum? Karena belum sungguh-sungguh ini kita untuk ambil. Itu saja sebenarnya. Bapak Ibu yang mulia, kalau badan sakit, cepat-cepat beli Panadol Extra, beli Paramek, beli Stopol, beli ini, biar sembuh. Biar bisa beraktivitas. Ini kok nggak bisa masuk kerja nih. Badan udah pegal-pegal, minum jamu tolak angin. Nampaknya udah berangin nih Pak Adit. Saya udah berangin. Oh ini udah tolak angin nih Ridwan, diminum. Cepat-cepat kita berpikir. Ketika ruhiah kita sakit, santai-santai saja. Lemas sekali saya di rumah aja lah. Kalau kita yakin bahwa berjamaah itu lebih, dan itu bukan tidak tahu kita. Itu bukan kita tidak tahu. Cuman ketidakseriusan kita saja. Coba tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, banyak sekali sudah rahmat-Mu yang saya peroleh. Pilih saya ya Allah untuk orang yang sungguh-sungguh dan istiqamah untuk melaksanakan amalan-amalan yang mendatangkan hidayah-Mu ya Allah. Berbanyak doa dan istighfar Bapak Ibu yang mulia. Saya masih belajar juga. Saya lihat subhanallah ini orang-orang yang di sini, subhanallah memang ahlul masjid ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah pilih ini saudara-saudara kita ini semuanya di sini duduk. Kita berdoa sama-sama. Ya, kalau salah satu di antara kita nanti nggak terlihat nanti dalamnya jannah Allah, tolong sampaikan kepada Allah dan carikan. Saya belum melihat nih ya Allah, nih teman saya Pak Eri di sini, Pak Adi, Pak Fadi, Pak Awi, Pak Barman, Pak Taufik, Pak Adi, semuanya. Di mana dia cari, saling mencari nih. Ya. Itu sangat perlu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita ya. Di dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali yang wajib kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat petunjuk. Tapi kok petunjuk itu kadang-kadang nggak datang? Karena petunjuk itu cuma di mulut saja. Ihdinas siratal mustaqim. Itu fi'il amar itu. Ya Allah, tunjukkanlah permohonan kita. Bukan perintah kepada Allah, bukan kita perintahkan Allah. Kalau kalimat yang diucapkan dari orang yang paling kecil ke yang maha besar, yang paling bawah yang paling atas, itu namanya permohonan. Bukan kita perintahkan Allah, ya Allah beri sertifikat, bukan. Tapi kita memohon. Tapi kalau yang dari atas, itu sedang ke bawah itu perintah. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di atas bumi kamu ini dengan sombong. Itu bukan dimohon kepada kita oleh Allah. Allah perintahkan agar kita tidak berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Tapi kalau kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Para mufassir mengatakan jalan yang lurus itu jalan yang dilalui oleh para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, dan para salafus salih.
Orang yang istiqamah di jalan Allah. Iya Pak Dadang. Mohon maaf Pak Dadang, kadang saya kalau udah berbicara memang keras suara saya Pak Dadang. Mohon maaf Pak Dadang. Saya memang kadang-kadang suaranya keras. Ditambah lagi mic Pak Dadang luar biasa dikerasin. Saya takut meledak nanti nih Pak Dadang. Keras-keras sekali, ini salah nih Pak Ridwan, jangan kasih lagi mic nanti. Cukup nih sekali kita putusin. Rusak mic aja dia ngomong di sini. Sekali aja cukup. Bilang sama Pak Fadi, ini stop aja nih si Ridwan, nanti jangan lagi dia berbicara. Rusak mic Sol aja. Ya. Mohon maaf Pak Dadang, semoga tidak rusak. 17 kali itu yang wajib. Belum dia lagi ditambah ada duha kita di situ, ada witir, ada salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat wajib. Belum lagi ditambah itu. Yang wajib 17 kali. Terus kenapa? Saya memohon setiap hari 17 kali. Saya masih bergelimpangan dengan hal-hal yang lain. Masih kita bercampur-campur kadang Bapak Ibu yang dimuliakan. Masih kita belajar. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, apalagi tempat tinggal dekat dengan Mones, ketika ada acara Mones, kita datang ke situ, sudah macam-macam kita ada, ditambah lagi ada kesempatan nih untuk mereflekskan nih, kita goyang-goyang, ada musik kayak gini. Nah sampai hidayah seperti itu. 17 kali kita minta ihdinas shiratal mustaqim, 27 kali kita lebih banyak kita berbuat yang tidak Allah ridha. Makanya salah satu penghalang dapatnya hidayah maksiat kita pikir biasa itu. Ini kan biasa untuk kita ini psikologi kita. Jadi untuk menenangkan pikiran dan menenteramkan kalbu itu dengan musik-musik, joget-joget, kita goyang-goyang, kita seperti itu. Psikologi kita. Padahal katakan Allah, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketenangan itu kalau kita sungguh-sungguh hayati, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letak ketenangan dan ketenteraman. Karena psikologi kita, kalau udah lelah sekali ini saya hidupkan musik lah ini biar refresh. Ini. Karena udah jadi kebiasaan, jadi psikologi kita mengarahkan kepada itu. Coba kita belajar, rubah. Lelah sekali saya ambil wuzu, saya mau salat sunat mutlak 2 rakaat, saya baca Quran, saya zikir. Allah cabut kelelahan. Semuanya ini Allah yang ngatur. Pak Dadang, Allahu Akbar. Karena udah lama ini Pak Dadang. Ya pendam-pendam ini saya lepas hari ini. Allahu Akbar. Tapi tidak Pak Dadang, bukan karena sudah lama. Ini kalau sudah lama nanti ini udah nanti ini 4 bulan kemudian baru nanti kita ini lagi ini. Jadi faktornya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena psikologi kita ini, pikiran kita. Sama kadang-kadang kalau orang yang perkok itu, ketika dia bulan Ramadan sanggup dia tahan. Ketika dia berbuka puasa, walaupun belum makan yang lain tidak ada, tapi dia harus rokok dulu. Ada orang yang kadang-kadang pakai lidi, ini gigi. Karena udah psikologi, udah enak jadi kebiasaan. Nah, kita juga coba rubah. Kita mohon maaf, ya Allah rubah kebiasaan saya. Kalau kemarin saya lebih cenderung untuk menenteramkan hati dan bisa menghilangkan lelah itu dengan cara mutar musik, sekarang saya rubah. Di dalam mobil saya, di dalam ini saya, tidak ada lagi musik-musik. Saya rubah dengan ayat Al-Quran.
Jadi kebiasaan nggak enak lagi. Allah tanamkan di dalam hati kita itu ketentraman ketika kita mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri, kita coba melihat ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri-cirinya dia selalu merasa beruntung, muflih. Selalu merasa beruntung. Kalau dia buat kebaikan. Bukan beruntung ketika dia membuat kebaikan, lalu dipuji orang. Alhamdulillah banyak yang puji. Ketika nggak ada puji, ya nanti kecewa. Kalau dia lakukan untuk makhluk. Kalau amalan-amalan yang kita lakukan tujuannya li ghairillah, kepada selain Allah, ketika nggak dipuji, kecewa. Saya udah capek, saya kerja. Direpetin lagi. Tapi ketika kita bekerja untuk Allah, gak ada urusan kita dengan makhluk. Mau dipuji, mau dihina, gak ada urusan dengan dia. Urusan kita dengan Allah. Kalau Allah ridha perbuatan saya ini, gak ada urusan dengan makhluk. Mau dihina, mau dicaci maki, gak ada urusan saya itu. Karena saya kerja bukan untuk dia. Saya kerja ini untukmu ya Allah. Saya gak butuh pujian dan balasan serta imbalan dari manusia. Saya hanya mengharap ridha darimu ya Allah. Kalau engkau ridha ini ya Allah, buatlah saya tersenyum. Maka ketika dihina orang, dia tetap tersenyum. Oh ya, nanti kita perbaiki lagi. Padahal dia berusaha sebagus mungkin. Dia pikirkan bagaimana jamaah ini biar enak, nyaman. Masih dia yang salah. Kenapa masih kotor? Apa dia yang dikerjakan? Padahal dia baru pertama datang. Oh ya, nanti kita perbaiki. Masih tersenyum. Kan bekerja bukan untuk orang yang merepetin dia. Sebagus apapun kata-kata yang kita sampaikan kepada orang yang tidak senang dengan kita, tidak ada manfaat bagi dia itu. Tetap dia tidak suka. Tapi orang yang memang senang dengan kita, nggak perlu kata-kata untuk kita ungkapkan. Dia memang tetap percaya kepada kita. Alhamdulillah. Ini kan dia lihat hari-hari apa yang kita lakukan. Tidak butuh penjelasan dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita. Ya. Ketika kita dapat hidayah dari Allah, maka amalan perbuatan yang kita lakukan itu kita tujukan ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang. Mau dikasih jabatan, bukan karena dia yang kasih jabatan. Kalau dia mau kasih jabatan, Allah halang, nggak berlaku ini dia. Tapi kalau dia mau halang, Allah mau kasih. Ditambah lagi orang semuanya, ditambah jin untuk menghalangi. Nggak berlaku, nggak ada kuasa dia. Karena Allah memang menetapkan kita dapat itu, maka keputusan Allah yang berhak terjadi. Nggak ada kekuasaan manusia. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah semuanya ini. Apa saja yang terjadi? Nggak ada kekuasaan manusia. Sedikit pun tidak ada. Mutlak itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mencari dan berusaha. Ya Pak Dadang kan? Ya. Jadi makanya nggak usahlah kita komen-komen yang ada dosa saja kita. Mau bicara kenapa dia seperti ini? Sudah Allah berkatakan kalau kita nggak mau berusaha berusaha berbuat, kita mengajak orang lain untuk berbuat baik agar Allah berikan kebaikannya terjadi. Bukan justru kita terus memperbanyak maksiat, memperbanyak ribah, memperbanyak kata-kata yang tidak bermanfaat, yang merusakkan dan terhalang hidayah. Untuk apa itu? Melepaskan ini, biar lepas kita ceritakan ini terjadi seperti ini. Nggak perlu itu. Yang ada nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu kezaliman dia dulu pernah mengatakan kepada saya. Ini. Ya Allah, saya minta keadilanmu ya Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Kalau itu tidak sanggup kita nanti menjawab di pengadilan Allah, maka stoplah mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, katakan kata-kata yang baik. Atau kalau itu mengandung kata-kata yang ribahin orang, stop kata-kata itu. Aw liyasmut, atau diam saja. Kalau itu nggak ada manfaat kamu untuk melepaskan dahaga, ngapain cerita orang? Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya, kalau saya sayang sama dia, nasihatin dia. Oh nggak mampu nasihatin, doa. Doakan. Ya Allah, kami mau ini seperti ini ya Allah. Beri petunjuk pada dia ya Allah. Agar agama yang ini ya Allah tegak dengan sempurna di bumimu ini. Nggak mampu kita datang. Ada orang yang lain yang bisa menjangkau kepada dia. Katakan kepada orang tersebut untuk disampaikan bahwa dia itu ada yang tidak senang orang lain. Asbab perbuatan dia sebagai pemimpin itu. Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Allah berikan mukjizat bisa melemahkan besi? Kebiasaan Nabiullah Daud alaihissalam itu hari-hari itu menjelma. Seperti rakyat biasa, dia datang ke kampung-kampung, ke penduduk-penduduk, dia tanya, bagaimana Pak Barman bagaimana Pak menurut Bapak raja kita ini di kampung ini? Oh bagus, alhamdulillah ya Allah, rakyat saya senang dengan kepemimpinan saya. Datang lagi tanya, bagaimana Pak Daud? Dia jadi pemimpin, ya apa nggak jadi pemimpin dia? Karena dia makan dari uang negara. Diambil digaji dia. Ada rakyat yang tidak senang, raja itu digaji oleh negara. Karena itu kan jatah rakyat. Ada yang tidak senang. Ya Allah, ada yang tidak senang rupanya. Saya makan bukan karena hasil kerja tangan saya. Allah berikan mukjizat, bisa melemahkan besi, membuat baju besi, lalu dengan hasil kerja dia, itulah dia makan. Begitu. Ya, itu salah satu petunjuk. Dia berpikir untuk umat, apa salahnya? Tapi karena ada rakyat tadi yang tidak senang, Nabi Daud tidak mau itu. Walaupun boleh, tapi karena ada yang tidak senang, Nabi Daud tidak mau itu. Lalu Allah berikan mukjizat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 8:26. 30, 50 ada 24 menit lagi insyaallah ke depan. Mungkin ada tanya jawab nanti Pak Ustadz. Oh boleh. Saya sampaikan di sini dulu, jangan terlalu. Terima kasih Pak Barman. Beruntung beriman kepada Al-Quran, merasa yakin akan adanya akhirat. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan hidayah itu yang pertama tadi. Beruntung dan beriman kepada Al-Quran tadi. Dan merasa yakin akan adanya akhirat. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena tidak yakin kepada akhirat. Itu saja. Yakin dengan dunia. Lalu kita persiapkan dunia dengan seindah mungkin. Gak mau kita pulang ke sana. Ada kadang-kadang orang yang dipaksa sama malaikat pulang. Mau gak mau kamu paspor udah mati dicabut. Udah dipulangkan ke Indonesia. Oh udah enak di sini, Tapi kamu paspor dan visa udah mati, kamu harus pulang, dikirim ke sana. Kalau dikirim melalui pesawat, kalau disuruh berenang, mabuk kita. Pak Padi mohon maaf Pak Padi, saya ngobrol kadang-kadang ini, Pak mohon maaf Pak, saya ini. Ya, nah itu orang-orang yang mendapat hidayah ini merasa beruntung dan yakin dengan negeri akhirat. Maka cari kerja terus di sini, kirim ke sana. Di sana dibuat rumah, dibuat tuh. Bang pulang bang, rumah abang udah saya buat ini. Di foto di kamera. Badan masih di sini, tapi hati sudah mau pulang. Rasanya tidak lama malam sudah selesai. Kita kenal badan aja yang di sini, hati sudah ke sana mau pulang. Di sana ada ditunggu. Apalagi ada calon mertua yang menunggu di bandara.
dijemput. Begitulah negeri akhirat. Dikabarkan nanti. Kemudian yang kedua, memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 157. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dari rahmat dan Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat Allah. Ada kesalahan, ya udah saya ampunkan kamu. Dapat rahmat Allah. Diampunkan oleh Allah SWT. Kesalahan kita. Kemudian beriman tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Minta minum air hangat sedikit, mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, air hangat aja Pak Dadang. Enggak apa-apa, Pak. Beriman tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Tidak kita campurkan di situ daging lembu, di situ daging buaya, kita campurkan. Enaknya apa enggak enak ada bercampur daging buaya dengan daging lembu? Ya subhanallah, jazakumullah khair. Ya terima kasih, alhamdulillah jazakumullah. Terima kasih Pak Farhan. Izin Bapak dan Ibu saya minum. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah tidak dicampur adukan antara iman yang putih-putih yang hitam-hitam. Yang bilang ini putih, abu-abu. Mana ada putih ini? Putih hitam, putih bukan, hitam bukan. Janganlah engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Mohon maaf. Sebagai abang gak apa-apa minta tolong adik. Luar biasa ya. Satu kita minta, dua datang. Bagaimana rahmat Allah Pak Dadang? Ya belum kuenya lagi Pak Dadang. Kue gak usah Pak Dadang. Bertambah ini nanti. Wah Insya Allah subhanallah. Itu urutan yang ke-9 Pak Dadang. Wallah. Jadi tidak, orang yang mendapat hidayah itu adalah dia beriman dan tidak mencampur adukan antara iman dengan syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Dia orang yang serius untuk mendapatkan hidayah Allah, tidak dia mencampur-campur adukan. Kalau es pokat saja, jangan es campur. Ini di situ semua yang bercampur-campur. Enak memang es campur. Tapi rasanya entah yang mana rasa pokat, yang mana yang rasa bercampur situ Pak Ade. Bilang enak, ini enak. Udah biasa. Coba nikmati. Wah enak. Ini rasa pokat rupanya. Oh ini iman. Manisnya iman ini. Sehingga kalau orang yang sudah nikmat, dia di dalam zikir itu, ini udah tinggi kali makamnya ini. Seperti kalau Pak Wini udah belajar nih makam-makam para sufi ini. Udah bisa membedakan itu. Nikmatnya kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah nikmatnya seperti mangga. Manggis nikmatnya seperti alhamdulillah seperti manggis. Dia orang-orang yang sudah memang suci tazkiyatun nufus itu mensucikan jiwa itu bisa membedakan. Dan itu apabila memang sudah memang betul-betul dia mensucikan, tidak mencampur adukan lagi antara iman dengan fasik, dengan syirik. Dan itu kenapa? Kenapa orang-orang dulu itu Allah taruhkan di hati ada karamah, sekarang nggak ada lagi suasana dunia seperti ini. Allah letakkan dalam hati itu kesucian.
Sekarang kita keluar, jangankan kita di sini. Kita di Indo saja. Kita keluar saja di depan mata itu bergelimang dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang yang tanya pada saya, ada dokter dari ITB ditanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita melihat ciptaan Allah, ada perempuan yang terbuka auratnya, lalu badannya, subhanallah, kita subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini, sangat indah. Bagaimana kalau kita, saya cuma tersenyum, kenapa Bapak bisa tanyakan itu kepada saya? Apabila kita kata subhanallah, hebat kali bodinya, seperti Lamborghini ini. Ini lihat ini. Kalimatnya bukan tidak boleh, bukan pada tempatnya. Allah suruh tundukkan pandangan ketika melihat. Ini bagaimana kita ke kampus Ustaz Taufik ya? Ke Monash, kalau di sini kita tundukkan pandangan, dilihat orang ini apa, mau kuliah atau mau cari uang jatuh nih? Kita kuliah, lihat itu, ini apa? Cuma jangan terpusat pada titik-titik yang tidak boleh dipusatkan. Jangan kita bukan memperhatikan yang fokus kita belajar, tapi memperhatikan ke fokus-fokus lain. Itu yang tidak boleh. Lihat seperti infokus nih, fokusnya apa? Fokusnya di sini saja. Walaupun ada bintik-bintik hitam di sana, tapi tidak di sana fokusnya. Fokusnya di sini. Sini tujuan kita apa? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 35, 25 lagi. Orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah adalah hatinya lapang dengan Islam. Orang yang dapat hidayah, dia tahu bahwa Islam itu adalah benar dan kebaikan. Kemudian orang tersebut senang, gembira atas segala kebaikan. Inna dina indallahil Islam. Itu ayat Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak ada orang yang bisa merubahnya. Karena sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang menjaganya. Kenapa Allah pakaikan kami? Allah ahad. Ada orang alim yang menafsirkan bahwa ketika Allah memakaikan kalimat nahnu kami, Allah berikan kesempatan kepada makhluk untuk ambil peran. Silakan hamba-hambaku yang mau menghafal Quran, nanti akan saya berikan syafaat daripada Al-Quran. Maka ada orang yang kadang menghabiskan waktunya dari hari kemarin, dia sibuk dengan Al-Quran, dia hafal Quran, hanya mengharapkan mahkota dari Allah di akhirat. Maka ketika ada Al-Quran itu dirubah oleh orang, ada yang tahu. Walaupun cuma satu baris. Inna nahnu. Dipakai inna nah. Ada orang tahu. Ada ayat Al-Quran yang sudah dirubah barisnya. Ada yang orang tahu. Makanya Allah pakai inna nahnu. Kami yang akan menjaganya. Maka dikatakan tadi ini ayat Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat nanti dia adalah orang yang merugi, tertolak, dan dia adalah orang yang merugi. Dan orang yang yakin dengan akhirat tadi, yang yakin dengan Islam, dia nanti akan Allah nampakkan di akhir hayatnya dengan balasan-balasan yang setimpal amal yang dia lakukan ketika dia hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi setelah itu nanti kita akan sharing tanya jawab. Mudah-mudahan bisa ini. Kita coba melihat apa saja yang menyebabkan seseorang ataupun orang yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang zalim. Zalim itu orang yang menganiaya diri sendiri itu. Orang-orang yang melampaui batas itu orang-orang yang zalim. Bahkan berlebihan termasuk zalim pada perut. Perut sudah minta ampun, jangan masukkan lagi ke dalam perut saya, ampun. Kita masukkan zalim.
Walaupun Al-Quran mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu, makan dan minumlah wa la tusrifun. Dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang musrif. Orang-orang yang berlebihan. Mubazir atau musrif. Yang pertama zalim. Ada ayat Al-Quran saya sudah lupa tentang zalim itu. Surah Luqman, Ustaz Taufik tolong bantu. Yang Luqman zalim. Walaqad atayna Luqman. Insyaallah nanti lain waktu kita coba melihat ya tentang masalah zalim ada Al-Quran. Orang yang menganiaya diri itu sebenarnya orang yang zalim terhadap diri sendiri. Orang yang mengutamakan dunia dan tidak dia pikirkan bekal untuk akhirat. Orang itu zalim terhadap dirinya. Tapi dia menyesal di akhirat. Ya Allah, kenapa saya dulu seperti ini? Walau ana al-qura amanu wa taqaw la fatahna. Bukan. Walau idil mujrimina nakisuru usahum rabbana arsalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau taral idil mujrimun. Kalau seandainya engkau melihat, walau taral, ra'a, taral, engkau, dhamir anda di situ. Walau taral idil mujrimun, orang-orang mujrim, orang-orang berdosa. Nakisuru usahum, menundukkan kepalanya di depan Tuhan mereka karena malu. Dengan dosa dan maksiat yang dilakukan ketika Allah kasih kesempatan hidup. Bukan dia untuk persiapkan bekal, tapi dia untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malu dengan amal salah dia itu. Malu dia di sisi Allah. Kesalahan yang kita buat saja ketika kita bertemu dengan pimpinan kita malu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kamu buat terus apa yang kamu sesukamu buatlah, asal kamu nanti sanggup mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat terus sesukamu dan kamu nanti akan mempertanggungjawabkan semua amalanmu itu. Kalau itu memang mampu kamu buat saja. Kalau memang mampu kamu jawab. Tapi kalau tidak mampu, berhati-hatilah dari amalan. Maka subhanallah kadang-kadang orang Allah kasih hidayah itu yang sangat berhati-hati. Banyak doa, banyak zikir dan banyak buat baik. Saya yakin itu. Maka Allah pilih orang tersebut. Berhati-hati dalam hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita zalimin terhadap diri kita. Hidup ini sebentar, ingat-ingatlah. Maka perlu kita sharing ini sebenarnya bukan untuk kita dengar-dengar saja. Tapi untuk kita banyak mohon dan ampun kepada Allah. Agar Allah pilih ya Allah, saya pilih ya Allah. Untuk mempersiapkan bekal menghadapmu nanti ya Allah. Bukan saya saja ya Allah, tapi juga anak keturunan saya sampai akhir hayat mereka ya Allah. Bukan juga itu ya Allah, tapi ke semua saudara-saudara saya. Terutama yang hadir di rumah Allah yang mulia di Masjid Westall ini. Dapat hidayah darimu ya Allah. Berikan kami semua ya Allah petunjuk untuk ringan. Kami amalkan perbuatan yang kau ridha. Dan taruhkan di hati kami bahwa amalan kami itu hanya kami tujukan kepadamu ya Allah. Jangan ada engkau tanamkan di hati kami itu perbuatan yang kami tujukan kepada makhluk. Karena itu memang tidak penting Bapak Ibu yang mulia. Kemudian yang kedua. Yang menyebabkan orang terhalang dapat hidayah itu tadi. Berbuat maksiat. Maka doa tegar untuk memperoleh rahmat itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa agar Allah berikan hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Izin Bapak dan Ibu. Subhanallah, air yang diambil sama Pak Barman dengan Ustaz Taufik enak. Gak boleh bilang gak enak apa yang diberikan Allah. Apa saja. Harus enak semuanya. Bagaimana lauknya Papa hari? Alhamdulillah. Apa? Cuma telur dadar. Bersyukur itu orang gak ada telur makan nasi aja gak ada. Ini udah ada telur dadar di dadar istri.
Masih bilang apa telur dadar. Alhamdulillah. Besok dibuat lagi yang lain. Tapi kok itu juga jadi alhamdulillah semuanya ya. Dimana saya bersyukur semua. Itu juga petunjuk dari Allah. Apa yang Allah beri itu senang. Rezeki saya memang ini. Dan ini yang terbaik. Kalau mungkin saya makan yang lain. Bisa nanti kadang terjadi penyakit. Jadi ini yang Allah datangkan. Dan ini adalah alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali untuk sementara ini saja, mohon maaf ya saya agak keras suaranya Pak Adit. Ya dalam berbicara kadang kalau nggak keras Pak Fadli, ya tidak ini kadang nggak terlepas kalau saya tidak keras suara. Jadi kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu ya, inilah saya kadang kekurangannya, kadang suara saya kadang itu Pak Aceh, mohon maaf ya. Bukan saya bermaksud ingin sampaikan macam-macam, tidak Bapak Ibu yang mulia ya. Kebenaran itu miliknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya masih belajar baca dan mohon pada Allah untuk bisa saya buat apa yang Allah ridho. Saya juga mohon kita semua di sini agar dapat hidayah Allah. Jadi adalah nanti sedikit oleh-oleh yang kita akan bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Ridwan Afan atas sharing ilmunya pada pagi hari ini ya tentang hidayah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Pasti di antara kita semua merasakan ini Pak Ustadz ya, merasakan ini bahwa harusnya kita bersyukur, kita tidak bersyukur. Harusnya kita memaksakan diri kita ya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, tapi kita tidak berusaha gitu. Mungkin itu yang bisa ini. Masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang ingin bertanya nih, Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Ya. Satu Kemarin udah tanya di lapangan badminton Pak. Udah cukup. Iya, aduh mantap sekali seramanya gebu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mengenai hidayah, saya pengen batasannya. Kita selalu setiap langkah tuh maksiat itu selalu ada ya. Ya. Bahkan di dalam masjid juga selalu ada. Begitu keluar masjid, wow banyak sekali gitu ya. Terus tanda-tanda kira-kira hidayah yang bisa ada tanda kita bisa menentukan ada kemungkinan diterima hidayah kita atau ada bisa merubah gitu. Batasannya kira-kira ada ini enggak ada kelihatan kita kasat mata atau pastinya gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Contohnya apa maksiat itu? Maksiat mata suka ngedip. Subhanallah ya, luar biasa. Terima kasih Pak itu pertanyaannya. Subhanallah. Ini bab tentang ghafara ya, istighfar, ampunan. Pertanyaan Bapak luar biasa. Bagaimana sih tanda-tandanya itu kita dapat hidayah dipilih oleh Allah Subhanahu. Sebenarnya ini kita bisa buat untuk ini orang lain. Dan yang tahu buat dengan tidak itu adalah Allah dan saya dan kita. Ketika kita ada maksiat itu memang hal yang bertentangan dengan hati. Ketika ada larangan Allah itu, kita berusaha menundukkan, kalau dengan mata menundukkan pandangan enggak. Ketika berkaitan dengan mulut, hal yang bermaksiat misalnya wailul likulli humazah, nerakawan bagi pengumpat. Mau kita ucapkan kata-kata riba, kita langsung memalingkan mulut kita ke pembicaraan yang lain, ataupun kita turut serta untuk hadir. Memang dia seperti itu Pak. Bapak baru sekali, saya tiap hari dengan dia itu memang dia dari nenek seperti itu. Atau kita tambah lagi oleh kita. Tapi kalau kita sudah ada hidayah, kita memalingkan pembicaraan teman kita yang sedang ibadah. Mungkin salah lihat, mungkin bukan dia tadi. Apa saya lihat? Oh mungkin dia silap. Kita terus deh. Kalau memang nggak mampu kita halau, maka
kita pindah dari majelis itu. Karena majelis itu bukan majelis yang dapat rahmat Allah. Itu majelis tempat yang Allah tidak senang karena membicarakan tentang keburukan orang. Kita pindah. Kita mau ke kamar kecil, kita datang aja ke kamar kecil. Kita tidak bilang tadi mau buang air kecil, mau ke kamar kecil. Padahal kita untuk menghindari kelompok-kelompok yang ada di situ yang membicarakan keburukan orang. Atau kita mau mengucapkan keburukan orang, tapi karena teringat itu maksiat, kita stop mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam. Oh ini enggak baik. Saya diam. Itu pertanda bahwa hidayah Allah sedang tercurah. Pintu langit sedang menurunkan hujan hidayah kepada kita sehingga terhalang mulut, mata, telinga, anggota badan kita dari pekerjaan yang Allah tidak ridha. Kita tahu, bukan tidak tahu kita. Oh ini ada orang yang nggak tahu ini mencuri bagus. Ini kan nggak apa-apa mencuri daripada diambil untuk dibuat maksiat. Lebih bagus kita yang ngambil. Mana ada ijtihad seperti itu. Lebih bagus kita yang mencuri. Saya akan mempergunakan lebih baik. Nggak ada lebih bagus saya curi daripada orang curi. Jadi kita yang tahu. Ketika kita keluar, nggak ada orang. Ini kalau beli di toko ini $50. Ini di sini nggak ada. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Sama, kita ambil. Hati kecil kita mengatakan, jangan, itu bukan punya kamu. Tinggalkan, hidayah Allah sedang turun. Pintu langit sedang menurunkan hujan hidayah kepada kita. Tinggalkan itu. Sandal saya hilang, udah diambil orang. Ya ada sandal, ambil aja, enggak. Jalan tanpa sandal saja. Kadang nanti terambil punya orang lain tidak ridha. Orang lain ambil punya kita, bukan urusan kita, itu urusan orang. Ya Allah ampunkan dia. Saya tidak mau berurusan dengan dia di hari kiamat dia. Ya Allah ampunkan dia. Dia mungkin silap atau tidak tahu bahwa mungkin sama sandalnya. Dia terpakai sandal atau sepatu saya tadi. Walaupun dia sengaja kadang. Tapi tetap kita berprasangka baik. Karena itu merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Prasangka buruk itulah dosa. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Maka jauhilah oleh kamu. Walaupun di hatinya buruk, tapi kita Allah suruh untuk perintah baik. Dan itu Allah suruh kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menjauhi sebagian prasangka. Karena sebagian prasangkanya ismun, dosa. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja. Mana Pak Barman? Allahu Akbar. Ya berikutnya ibu-ibu. Mungkin itu sudah dititipkan mic kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Biar ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak. Ada? Oh nggak ada. Iya Pak Ustadz kayaknya udah. Udah lewat satu. Nggak ada ya? Iya, oke. Ya terima kasih. Kita doa ya. Ya kita doa juga untuk Pak Ferry yang lagi sakit. Oh ya. Ya kita doakan ini ya. Insya Allah kita sudah akhiri kajian dari Pak Ustadz Ridwan Afan mengenai hidayah ya. Banyak sekali nih ilmunya yang kita dapatkan pagi ini ya. Mudah-mudahan ilmunya ini bisa kita amalkan ya dalam kesehari-harian kita. Kata-kata hidayah ini memang setiap hari kita dengar tapi belum tentu kita mampu nih Pak Ustadz ya untuk menjalankannya. Apalagi di kehidupan kita di Australia ini ya yang penuh dengan berbagai macam godaan ya, tantangan, waktu begitu cepat berlalu gitu ya. Bagaimana kita tetap menjaga ya supaya iman kita ya bisa tetap kita perbaiki ya, tetap kita jaga gitu ya, dan juga di sekeliling kita bisa seperti kita gitu. Itu mungkin adalah hidayah yang luar biasa gitu. Sebelumnya mungkin Pak Ridwan bisa menutup dengan doa. Sekalian juga kita doakan untuk saudara kita ya Pak Ferry ya yang sedang sakit. Insya Allah beliau dekat sembuh. Ya Pak Takmir. Oh iya kita juga doakan untuk ibunya. Oh, oke.
Ya. Oke, juga untuk ibunya Pak Awad ya yang kemarin ini memang sudah lama sakit, dan kemarin Pak Awad juga sudah cukup lama di Indonesia, kemudian kembali lagi ke sini, dan tadi beritanya bahwa Pak Awad akan pulang lagi ke Indonesia karena mungkin ibunya kritis. Jadi kita doakan juga untuk ibunya Pak Awad yang sedang sakit dan Pak Ferry yang juga sedang sakit saat ini. Mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ini kita di hari yang mulia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima dan Allah bersihkan hati kita. Semua ini jadi amalan untuk kita semuanya, memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti, dan kita memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu langit untuk menurunkan hujan hidayah kepada kita, agar Allah bimbing kita menjadi hambanya yang lebih baik sampai akhir hayat kita semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ikan di dalam laut itu hidup di air asin, tapi dia ketika kita masak tetap kita taruh garam, tidak asin. Ya, walaupun sekelilingnya asin. Ya, kita juga walaupun sekeliling kita seperti ini, nampakkan jati diri Islam kita bahwa inilah Islam. Walaupun sekeliling kita asin, tapi kita tidak asin. Nabi Ibrahim juga sekelilingnya mabuk-mabuk, sekelilingnya bergelimpangan dengan menyembah berhala. Beliau tidak terpengaruhi dengan hal seperti itu. Sehingga ketika pecah berhala langsung dituduh oleh Raja Namrud, ini Ibrahim yang memecahkan, karena dia tidak seperti kita. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Sekelilingnya orang jahiliyah, tapi beliau tidak terpengaruhi sedikit pun dengan seperti itu. Nah, bagaimana contoh-contoh seperti itu? Kita sama-sama mohon kepada Allah agar Allah wujudkan bukan hanya di lisan kita, tapi tidak hanya juga di hati kita, tapi bagaimana juga di dalam amalan kita, keseharian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengangkatkan tangan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan ada saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun keluarga-keluarga beliau yang sedang sakit, agar Allah angkat semua sakit beliau itu dan bisa berhadir lagi kemari bersama-sama dengan kita agar lebih mempererat lagi silaturahmi di antara semua kita. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas yadhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Bapak Ibu yang mulia, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian kata-kata tadi. Badan yang luka akan terasa perih kalau kena obat. Tapi saya tidak bermaksud menyiram obat di tempat luka kita. Kalau kena luka itu merembes dan saya tidak bermaksud itu. Nasihat agama Allah juga seperti itu. Kalau merasa kita ini berarti itu kena jadi obat. Mudah-mudahan jadi obat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.